Daendels, yang dikenal sebagai sosok tegas dan anti korupsi, sebenarnya mengalokasikan dana untuk upah para pekerja. Ya, Anda tidak salah dengar. Dokumen-dokumen sejarah, seperti yang diungkap oleh sejarawan Christopher Reinhardt, menunjukkan adanya anggaran spesifik untuk membayar tenaga kerja. Nominalnya pun bervariasi, tergantung tingkat kesulitan medan. Daendels ingin memastikan pembangunan berjalan efisien dan adil menurut standarnya. Lalu apakah Soekarno terlibat? Sejarah mencatat sebuah mahakarya yang mengubah wajah Pulau Jawa, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan. Sebuah proyek ambisius yang digagas Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada awal abad ke-19. Jalan ini membentang ribuan kilometer, menghubungkan ujung barat hingga ujung timur Jawa. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan cerita kelam yang jarang terungkap sepenuhnya. Dugaan korupsi lokal yang merenggut hak para pekerja pribumi. Dana upah itu disalurkan melalui para bupati dan pejabat lokal, merekalah yang ditunjuk sebagai pelaksana dan pengawas di lapangan. Namun, disinilah pangkal masalahnya. Bukti pembayaran dari tangan bupati ke tangan pekerja pribumi tidak pernah ditemukan dalam arsip. Ironisnya, catatan kas negara menunjukkan uang itu sudah disalurkan. Dugaan kuat mengarah pada satu kesimpulan. Upah tersebut dikorupsi oleh para bupati dan pejabat lokal. Mereka menahan hak-hak pekerja, menimbun uang untuk keuntungan pribadi, sementara rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tanpa upah, atau dengan upah yang sangat minim dan tidak layak. Inilah yang kemudian dikenal sebagai kerja rodi atau kerja paksa, yang dampaknya terasa begitu pahit bagi masyarakat. Lalu, apa hubungannya dengan Soekarno? Sekarang, mari kita lompati waktu jauh ke depan, ke era kemerdekaan, saat Soekarno memimpin Indonesia. Apakah beliau terlibat dalam korupsi ala Bupati Daendels? Jawabannya tegas, tidak. Soekarno adalah seorang pemimpin yang fokusnya pada ideologi, persatuan bangsa, dan perjuangan melawan penjajahan. Ia dikenal dengan gaya hidup yang relatif sederhana dan tidak menumpuk harta pribadi. Jadi, tidak ada catatan atau bukti sejarah yang menunjukkan Soekarno terlibat langsung dalam praktik korupsi lokal, seperti yang dilakukan para bupati zaman Daendels, apalagi korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Namun, bukan berarti era Soekarno bebas korupsi sama sekali. Di masa pemerintahannya, terutama oleh para pejabat di bawahnya, kasus-kasus korupsi memang ada. Salah satu yang paling terkenal adalah kasus Jusuf Muda Dalam, seorang menteri yang terbukti korupsi besar-besaran dan akhirnya dihukum mati. Jadi, korupsi itu sudah menjadi penyakit sejak lama dalam birokrasi Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan. Soekarno sendiri juga pernah berupaya memerangi korupsi dengan membentuk badan seperti PARAN, Panitia Retooling Aparatur Negara, meskipun hasilnya belum maksimal karena berbagai tantangan politik dan ekonomi kala itu. Jadi, kisah Jalan Raya Pos Anyer Panarukan adalah cerminan kompleksitas sejarah. Ada pembangunan besar, ada penderitaan rakyat, ada juga korupsi lokal yang menyertainya. Dan perlu diingat, noda korupsi itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, dan bukan berasal dari sosok Soekarno sendiri.